amar putusan mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Waras Jobo Jero Ngobos edisi ketiga kali ini akan membicarakan soal yang hangat sekali ya, yang baru saja terjadi atau kita saksikan bersama-sama, yakni putusan gugatan Pilpres dari 01 dan 03 yang tentunya kita jumlah ya. Jadi sebetulnya sih tidak jumlah karena saya prediksi kemarin bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu pasti akan menolak dari gugatan 01 maupun 03, dan ternyata ini terlaksana atau terbukti ya. Jadi banyak yang kena prank. Tentu juga banyak yang merasa senang bagi calonnya yang menang, yakni Prabowo Gibran. Kali ini coba kita saksikan dulu video dari apa yang dikomentari oleh Rocky Gerung. Ya, Rocky Gerung ini tentu salah satu tokoh yang memang pro demokrasi, yang tentunya banyak bersimpangan dengan Presiden Jokowi. Ya, kali ini kita saksikan dulu videonya terkait dengan komentar Rocky Gerung. Minimal kita ingin ada 4-4 itu. Dan yang kita udah pastikan memang Saldi ya, Arief Hidayat ya, lalu Arief Ibu Eni dan Ibu Eni dan Soehartoyo. Ternyata Soehartoyo nggak di situ. Jadi kelihatannya memang dibaca oleh kekuasaan, lalu pasti yang disasar ada Soehartoyo supaya tidak 50-50 kan. Dan tentu Soehartoyo, keterangannya apa ya, Soehartoyo pasti sangat mungkin kita duga ada sprindik juga yang diam-diam dipegang oleh Jokowi terhadap Hakim Soehartoyo. Karena kalau kita lihat dari awal, Soehartoyo justru yang paling progresif. Kan itu dasarnya kan? Ya. Jadi kita lihat bagaimana seseorang mengumpankan dirinya untuk diperalat oleh kekuasaan tuh. Kita mesti anggap bahwa Soehartoyo adalah alat dari kekuasaan aja. Karena kalau pakai akal sehat dan psikologi orang sehat, nggak mungkin Soehartoyo itu menolak sepenuhnya tuh. Buat apa Soehartoyo ngecap dan memberi sinyal di semua televisi station itu bahwa akan ada sesuatu keputusan yang kira-kira distintif gitu, sesuatu pembeda dengan keputusan sebelumnya tuh. Ternyata dia tidak bergerak atau tidak mampu untuk memelihara integritasnya sebagai hakim konstitusi. Jadi udah itu semua hal yang dengan mudah akhirnya kita bisa analisis bahwa moral, mental dan integritas dari hakim-hakim, demikian juga saudara siapa namanya nih, P3 ini nih, Arsul Sani. Iya, Arsul Sani itu yang saya dapat ya dari beberapa teman dia dan meyakinkan, Rok udah tenang Rok katanya. Itu Arsul Sani pasti akan sangat adil dalam memutuskan. Ternyata dia juga nggak mampu. Dan jadi semua orang yang ada di situ, Fajar segala macam itu, dengan kuat kita duga bahwa mereka sebetulnya adalah peralatan kekuasaan. Jadi Mahkamah Konstitusi betul-betul mahkamah keluarga yang ada 3 atau 4 peralatan di situ, itu mereka yang meloloskan itu kan.
Dan kalau kita baca sebetulnya dalilnya bahwa tidak ada nepotisme karena Gibran itu dipilih, bukan Ya, ditunjuk. betul betul ya. Ya itu apa poin itu apa? Tentu saja dia dipilih setelah ditunjuk oleh bapaknya pada pamannya kan. Jadi itu pun dia ini Mahkamah Konstitusi buta huruf nih apa jumlah kedunguannya itu kalau ditambah kurangkan tetap dungu tuh. Karena nepotisme itu adalah istilah politik untuk menyebut fungsi kekuasaan di dalam mempengaruhi hukum. Itu masalahnya. Bukan hukumnya yang dilihat, fungsi kekuasaan. Kan dari awal masalahnya adalah penunjukan dari Jokowi disodorkan di situ, lalu diperalatlah hukum kan. Jadi nephew itu, jadi kalau disebut Gibran bukan hasil dari nepotisme, berarti Gibran bukan keponakannya Paman Usman. Artinya Paman Usman bukan pamannya Gibran. Artinya Jokowi bukan bapaknya Gibran. Artinya Usman itu bukan apa namanya mertua besan ipar bukan iparnya Gibran. Kan ipar Jokowi bukan Gibran. Ipar Jokowi. Itulah komentar dari Rocky Gerung yang memang selama ini Rocky Gerung itu berseberangan dengan pemerintah Jokowi ya, dengan Presiden Jokowi itu berseberangan dan selalu mengkritik, dan kritikannya itu sebetulnya juga sangat realistis. Namun karena suatu hal sehingga banyak yang mengatakan Rocky Gerung itu terlalu mengada-ngada. Tetapi sebetulnya juga sangat realistis. Tapi di dalam hakim Mahkamah Konstitusi itu, di dalam putusannya dari hakim, 8 hakim itu ada yang berbeda ya. Masih ada hakim Mahkamah Konstitusi yang bersifat negarawan ya. Jadi termasuk dari 3 ini yang saya prediksi Soehartoyo, Ketua MK itu akan mengabulkan atau mungkin sebagian mengabulkan permohonan dari 01 atau 02, ternyata Soehartoyo juga tidak berkutik. Hal ini juga seperti apa yang dikatakan oleh Rocky Gerung, mungkin Soehartoyo ada sprindik ya. Diduga ada sprindik yang dipegang oleh Jokowi, sehingga sikapnya dalam mengadili perkara gugatan persengketaan calon presiden capres di capres pemilu 2024 kemarin ternyata juga sama saja. Hal ini tentu patut kita prihatin ya. Ternyata kekuasaan itu segala-galanya. Kekuasaan itu sangat dapat mengendalikan segala-galanya, termasuk dalam sengketa Pilpres ini. Mengapa tidak? Karena semua yang disampaikan, yang digugat atau yang dituntut itu tidak ada yang dikabulkan, termasuk bansos. Memang ya kalau harus membawa bukti legalitas atau bukti formal
ya tentu tidak mungkin itu terjadi. Tetapi pada kenyataannya bansos itu merupakan salah satu dari kecurangan di dalam pemilu. Namun lagi-lagi juga secara hukum itu dianggap tidak beralasan atau dianggap tidak bisa diterima secara hukum. Kali ini kita dengarkan putusannya yang dibacakan oleh Ketua Hakim MK yakni Suhartoyo. Oke, kita Berdasarkan uraian pertimbangan hukum, menurut Mahkamah, dalil-dalil pemohon mengenai adanya pelanggaran prosedur pemilu adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak terdapat relevansinya. Oleh karena itu, jika masih terdapat fakta hukum dalam persidangan, baik yang didalilkan atau tidak didalilkan oleh pemohon, belum dinilai dan dipertimbangkan, Mahkamah meyakini hal tersebut tidak dapat membuktikan adanya relevansi dengan signifikansi perolehan suara atau hasil yang merupakan prinsip dasar dalam mengungkap perselisihan hasil tentang pemilihan umum sebagaimana diamanatkan dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, putusan yang dijatuhkan Mahkamah Aku adalah putusan yang dipandang telah tepat berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum dalam persidangan dan telah memenuhi prinsip-prinsip hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan, eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kewenangan adalah tidak beralasan menurut hukum. Mahkamah berwenang mengadili permohonan Aku. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Aku. Eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan pokok permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum. Permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 dan seterusnya dianggap dibacakan, amar putusan mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Ternyata ya, di Indonesia ini untuk meraih suatu keadilan di dalam hukum itu rasanya masih jauh sekali, dan hal ini tentu dengan keputusan MK yang tentunya final and binding, ya apapun hasilnya harus kita terima ya. Jadi walaupun grundel, walaupun kurang menyenangkan, ya memang kenyataannya demikian. Jadi hal itu tentunya sebagai pembelajaran kita di dalam demokrasi yang kali ini tentunya demokrasi kita semakin terkoyak. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi pencerahan dan sampai jumpa pada ngobos yang akan datang. Salam waras, njobo jero.